Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 yaitu Arya Dwiki Putra dan Syamsuri Saparani akan menjelaskan materi mengenai persekutuan likuidasi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Selanjutnya itu pengertian likuidasi. Likuidasi merupakan suatu proses yang berakhir dengan pembubaran perusahaan sebagai suatu unit organisasi. Juga, likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Adapun tujuan utama dari likuidasi, di mana tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut, di mana ada tahap-tahap pembubaran persekutuan. Yang pertama itu ada tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Yang kedua itu tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Ketiga, tahap pengajuan keberatan kreditor. Keempat, tahap pertanggungjawaban likuidator. Dan 5, tahap pengumuman hasil likuidasi. Selanjutnya itu adalah proses likuidasi, di mana ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi, di mana itu ada berupa rasio pembagian laba. Yang kedua ada menguangkan atau menjual semua aktiva selain kas, di mana tahap yang kedua ini disebut realisasi. Apabila nilai realisasi aktivitas non-kasnya lebih kecil dibanding nilai bukunya, maka kerugian harus ditanggung semua sekutu dengan mengurangkan modalnya. Yang ketiga itu adalah melunasi semua hutang persekutuan setelah penjualan aktiva non-kas realisasi, maka hasilnya akan menambah kas. Yang keempat, membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Sisa kas dibagikan setelah hutang kepada pihak ketiga dan sekutu dilunasi. Selanjutnya yaitu adanya perbedaan likuidasi dengan perubahan persekutuan, di mana likuidasi terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan, serta aktiva non-kasnya dijual. Perubahan persekutuan terjadi apabila yang pertama, sekutu berkurang, terjadi bila seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. Maka dari itu, dengan sekutu berkurang terjadi karena adanya pengunduran diri dari sekutu atau dia melakukan pengunduran diri. Yang kedua, di mana sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. Hal inilah yang menyebabkan bertambahnya. Selanjutnya adanya pencatatan likuidasi, di mana menurut cara pembagian kasnya, likuidasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah likuidasi sekaligus atau sederhana, yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi non-aktivanya sekaligus. Yang kedua, likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum tuntas. Selanjutnya adalah likuidasi sekaligus atau sederhana. Likuidasi sederhana atau simple liquidation, likuidasi sekaligus atau sederhana, sering disebut sebagai likuidasi serentak karena pembagian kasnya dilakukan serentak untuk semua sekutunya. Selain itu, sering juga disebut sebagai likuidasi tunggal karena realisasi non-aktivanya hanya sekali saja dan menyeluruh, di mana pembagian kas dilakukan hanya sekali, yaitu setelah semua aktiva non-kasnya terjual dan hutang kepada pihak ketiga maupun kepada sekutu telah dilunasi. Lima kemungkinan yang akan terjadi di dalam likuidasi sederhana atau sekaligus. Yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Yang kedua, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif tetapi ditutupi dengan utang kepada sekutu yang bersangkutan. Yang ketiga, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun tidak dapat ditutup dengan utang piutang sekutu yang bersangkutan. Yang keempat, kondisi khusus, ada sekutu yang modalnya bersaldo negatif namun sekutu yang harus menyetor modal secara pribadi dalam keadaan tidak mampu. Yang kelima, kondisi khusus, kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Selanjutnya,
Likuidasi berangsur. Likuidasi berangsur yaitu likuidasi yang bernilai realisasi non-kasnya diketahui secara bertahap sehingga realisasinya juga dilakukan secara berangsur. Proses realisasi kadang memakan waktu lama karena memerlukan prediksi dan proyeksi yang akurat untuk harga realisasi. Oleh karena itu, pembagian kas dapat dilakukan sebelum selesainya realisasi. Setelah semua hutang kepada pihak ketiga, berarti ada sisi kas lagi yang dapat dibagi dan menjadi hak sekutu. Kemudian, untuk menentukan besarnya pembagian kas, ada dua cara, yaitu yang pertama, membuat perhitungan pembagian kas, yang kedua, membuat program pembagian kas. Selanjutnya, prosedur perhitungan pembagian kas. Prosedur yang harus dilakukan dalam perhitungan pembagian kas. Yang pertama, mencatat realisasi aktiva non-kas yang berhasil dijual. Yang kedua, membebankan laba atau rugi akibat realisasi aktiva non-kas kepada modal masing-masing anggota. Yang ketiga, melunasi hutang-hutang dengan menggunakan kas yang ada. Yang keempat, apabila ada bagian aktiva non-kas yang belum berhasil dijual, maka dianggap kerugian yang tidak membebankan kerugian tersebut kepada para anggota. Yang kelima, apabila ada biaya likuiditas yang timbul, biaya tersebut dibebankan kepada para anggota sesuai dengan perbandingan laba rugi. Yang keenam, pembagian kas yang ada sebagai pengembalian modal kepada anggota yang mempunyai rekening modal bersaldo kredit atau tidak defisit. Selanjutnya, rencana distribusi kas. Rencana pembayaran aman merupakan metode efektif untuk menghitung jumlah pembayaran aman kepada sekutu yang mencegah pembayaran yang berlebih kepada sekutu. Tetapi, pendekatannya tidak efisien jika distribusi bertahap dilakukan berkali-kali dan schedule pembayaran aman juga tidak cukup baik sebagai alat perencanaan. Kekurangan dari pendekatan schedule pembayaran aman ini bisa diatasi dengan menggunakan rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi. Pembentukan rencana distribusi kas atau juga disebut sebagai rencana sebelum distribusi kas untuk likuidasi persekutuan berhubungan dengan urutan sekutu berdasarkan kerentanan terhadap kerugian. Pengguna urutan yang paling mudah mengalami kerugian untuk membuat schedule asumsi kerugian yang biasa ditanggung dan pembuatan rencana distribusi kas dari schedule kerugian yang dapat ditanggung. Selanjutnya, persekutuan liquid. Dalam likuidasi persekutuan yang liquid, kreditur persekutuan mendapatkan penggantian atas klaim mereka dari harta persekutuan. Persekutuan harus hati-hati untuk tidak mendistribusikan harta persekutuan kepada sekutu yang tidak liquid karena kreditur pribadi mereka mengklaim aktiva persekutuan atas ketidaksanggupan sekutu membayar hutangnya. Begitu pula, jika sekutu tidak liquid memiliki saldo modal kredit dan sekutu liquid memiliki saldo debit yang seimbang, maka kreditur pribadi sekutu yang tidak liquid memiliki klaim atas pribadi sekutu liquid sejumlah saldo debitnya. Selanjutnya, persekutuan tidak liquid. Ketika persekutuan tidak liquid, kas yang tersedia setelah seluruh aktiva non-kas dikonveksi menjadi kas tidak akan cukup untuk membayar kreditur persekutuan. Kreditur persekutuan akan mendapatkan penggantian sebagian dari aktiva persekutuan dan mendesak sekutu untuk menggunakan harta pribadi untuk menutupi sisa klaim. Walau kreditur pribadi mempunyai klaim lebih dulu atas harta pribadi, kreditur persekutuan dapat mencari penggantian atas klaim mereka dari aktiva pribadi sekutu yang secara pribadi liquid. Sekutu yang membayar lebih dari bagian kewajibannya dalam persekutuan tertentu saja mempunyai klaim atas sekutu yang memiliki saldo modal debit.